Halo semua, di video kali ini saya akan membahas free float di mata bursa IDX, MSCI, dan FTSE. FTSE sebutnya kan susah ya, biasanya orang sebutnya FTSE sih. Nah, dengan menggunakan studi kasus Bank BCA. Nah, pada saat konten ini saya buat, data 1% udah dibuka. HSC udah dipublikasikan. Nah, klasifikasi 9 jadi 39 ini ternyata saya yang kelewatan. Pada saat saya buat sebenarnya sudah ada, tapi saya nggak ngeh gitu. Jadi saya pikir masih on progress. Kemudian klasifikasi dia afiliasi atau bukan juga sepertinya masih on progress gitu. Nah, kalau nanti sudah terbuka semua tujuannya apa sih? Free float. Jadi informasi-informasi di atas bertujuan untuk menentukan berapa sih sebetulnya persentase free float yang digunakan untuk menentukan bobot eh, atau sebelum bobot masuk dalam indeks atau tidak, kemudian kalau sudah masuk bobotnya berapa. Nah, sumber utama tentu saja adalah Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena semua emiten di Indonesia atau perusahaan yang TBK wajib report ke IDX. Kemudian IDX membuat mekanisme publikasinya. Nah, kemudian untuk data-data ya afiliasi atau tidak dan hubungan afiliasinya, kadang-kadang perusahaan aja mungkin nggak tahu. Misalnya dia punya saham si Bapak A atau Ibu B, bisa aja itu pelanggan daripada perusahaannya gitu kan, atau salah satu pelanggan besar. Tapi mungkin saya nggak kalau dia punya misalnya 0,8%, apakah saya ngeh dia itu dia itu pemegang saham? Kan tidak mungkin saya cekin namanya satu persatu. Beberapa pemegang saham itu, sorry, beberapa saham itu investornya sudah ratusan ribu loh. Kan nggak mungkin saya cekin satu persatu. Jadi sebetulnya yang punya kapabilitas untuk menentukan apakah suatu pihak itu afiliasi atau bukan, itu adalah di regulator, dalam hal ini IDX ke C ke P, karena mereka punya datanya, dan juga mungkin untuk satu dua case klarifikasi dari perusahaannya gitu. Nah, karena bursa efek atau IDX adalah primary source, sumber utama, pertama menurut si IDX itu free float itu apa sih? Nah, berdasarkan peraturan IDX yang diterbitkan bulan Maret 2026 ini, saya baca eh, mereka mendefinisikan free float sebagai 5 poin ini. Ya. Saham free float adalah saham tanpa warkat, artinya harus scriptless, yang telah tercatat di bursa, yang satu, dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5%, dua, bukan pengendali atau afiliasi dari pengendali, tiga, bukan dewan komisaris atau direksi, yang keempat, bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan, itu treasury stock, dan yang lima, bukan saham yang harus dibatasi pengalihan kepemilikannya. Nah, 5 poin pertama ini poin satu itu menurut saya itu uh, apa namanya game changer, bukan game changer lah. Uh, Walaupun bursa mempublikasikan kepemilikan saham di bawah 5%, yang 1%, 2%, 3% namanya keluar, tidak serta-merta dia itu adalah free float. Sorry, tidak serta-merta dia itu non free float. Karena di sini dikatakan yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5%. Artinya kalau ada Bapak A, Ibu B, PT ABC punya 2% saham perusahaan, tidak serta-merta dia non free float. Namanya muncul, betul. Sekarang banyak aplikasi canggih, orang gabungin datanya, dia cek punya apa aja segala macam. Itu nggak apa-apa, memang data publik, tapi tidak berarti itu saham non free float. Orang itu berpendapat bahwa itu non free float, belum tentu loh. Paling tidak bursa sudah katakan, oh itu free float. Kenapa? Karena kurang dari 5%. Jadi bursa itu menekankan di atas 5%. Kemudian yang kedua, bukan dimiliki oleh pengendali atau afiliasi dari pengendali. Nah, pengendali itu artinya pemilik gitu ya, founder. Afiliasi dari pengendali itu biasanya dua ke atas, dua ke bawah, dua ke kiri, dua ke kanan. Mungkin bisa lebih panjang lagi gitu. Nah, ke Dewan Komisaris Direksi, ya biasanya mereka juga melaporkan. Eh, Karyawan ternyata enggak ya. Jadi kalau di perusahaan luar negeri kan eh, enggak semua orang jadi direksi komisaris. Bahkan ada karyawan-karyawan punya saham baik secara langsung ataupun melalui kontrak opsi seperti vested saham-saham opsi saham seperti itu punya porsi yang besar, nilainya bisa jutaan dolar seperti itu.
Nah, kalau di US, kalau ketahuan itu bukan ketahuan, kalau dipublikasikan tuh dianggap non free float. Nah, kalau di Indonesia itu sebatas kepemilikan oleh direksi komisaris. Jadi kalau misalnya kepemilikan oleh non direksi komisaris, karyawan-karyawan yang high level itu ternyata masih dianggap sebagai free float di sini. Nah, bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan, bukan treasury stock. Artinya, kalau perusahaan kan kadang-kadang harganya turun, kemudian cash perusahaan berlebih, mereka kan bisa buyback. Nah, itu artinya saham yang dibeli kembali oleh perusahaan itu treasury stocks. Nah, kemudian bukan saham yang harus dibatasi pengalihan kepemilikannya. Nah, biasanya ini mengacu kepada saham-saham yang sedang dalam apa ya istilahnya jaminan ya. Jadi kalau orang misalnya investor bisa pengendali, bisa juga investor aja, dia punya saham misalnya 50 miliar. Eh, Dia pengen pegang jangka panjang, tapi sekarang butuh uang. Daripada dia jual mungkin harganya kurang bagus, dia pinjamkan aja. Nah, jadi dia jaminkan ke sekuritas, biasanya biasanya ya, tapi nggak selalu, 1:2. Jadi 50 miliar dia dapat uang pinjaman 25 miliar, bisa dia pakai untuk investasi saham atau untuk apapun. Nah, eh, saham-saham yang dipegang oleh sekuritas dalam status jaminan ini namanya sudah pindah ke sekuritas. Tapi selama yang pihak yang pinjam uang tetap melunasi kewajibannya, itu nggak boleh jual sama sekuritas. Baru ketika dia gagal bayar bunga ataupun pokoknya, sekuritas bisa eksekusi di market, termasuk ketika harganya turun drastis gitu. Nah, untuk saham yang dalam eh, dibatasi pengalihannya itu dianggap sebagai non free float. Ya. Nah, ini tidak selalu ya, tapi kalau kamu misalnya lihat emiten, pemegang sahamnya sekuritas, biasanya itu saham dalam jaminan. Tapi kalau dia, tapi tidak pasti ya, bisa juga sekuritasnya punya prop account, artinya dia memang sekuritasnya beli saham itu bukan untuk jaminan, tapi memang dia pegang posisi seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman di tempat kerja, paling tidak di grup tempat saya bekerja, eh, kebijakan sekuritasnya mereka membatasi itu. Jadi kalau sekuritas beli saham bukan karena dia ambil posisi, tapi karena dia statusnya sebagai pemberi pinjaman. Nah, karena dengan mengambil saham, sekuritas punya kepentingan. Misalnya dia pegang saham Bank BCA, bisa harganya 9.000, harganya 7.000. eh, Kemudian dia buat research. Oke, buy saham Bank BCA. Pada saat yang sama dia juga melepas saham Bank BCA itu. Itu kan jadi konflik of interest. Jadi di Panin Sekuritas tempat saya bekerja, kalau diskusi dengan direksinya, itu kebijakannya masih pengen eh, hanya fokus pada margin saja. Jadi tidak ingin mengambil posisi yang mungkin at some point bisa berhadapan dengan kliennya. Seperti itu. Nah, berdasarkan 5 poin itu, eh, bursa itu membuat tabel seperti ini. Jadi jumlah saham yang dimiliki pemegang saham kurang dari 5%. Kemudian jumlah saham yang dimiliki pengendali dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5% dalam bentuk scriptless. Poin C, jumlah saham dimiliki pengendali dan atau afiliasi dari pengendali di bawah 5%. Jumlah saham dimiliki oleh anggota direksi dengan kepemilikan di bawah 5%. Jumlah saham yang dibeli kembali, sama jumlah saham yang di lock up seperti itu. Atau kriteria lain sesuai edaran bursa. Nah, ini semua si emiten harus laporkan setiap bulan. Kemudian A dikurang B, kurang C, kurang D, kurang E, kurang F. Jadi A, semua saham scriptless sih yang di bawah 5%. Itu dikurangi sama yang dimiliki pengendali, afiliasi pengendali, direksi komisaris, kemudian treasury stocks, dan kepemilikan dapatlah free float. Begitu. Nah, contoh laporan yang BCA seperti ini kebetulan masih yang Februari ya, karena pada waktu konten ini saya buat yang laporan Maret belum keluar. Sekarang sih sudah keluar, tapi kalau pada saat saya buat konten ini 4 hari yang lalu, ini masih yang Februari. Nah, jadi Bank BCA melaporkan di bulan ini sama bulan sebelumnya, itu saham yang di bawah 5% bentuknya scriptless 52 miliar lembar. Dimiliki direksi sama komisaris 77 juta. Dimiliki oleh pengendali kurang dari 5%, 0. Kemudian dimiliki oleh afiliasi pengendali kurang dari 5%, ada sekian lembar. Kemudian jumlah saham treasury, jadi Bank BCA buyback saham dia sendiri, ada sekian lembar. Kemudian yang dikunci, tidak ada.
Nah, jumlah lembar free float adalah sekian. Jadi 52 dikurangi angka-angka ini dibagi sama jumlah lembar saham dapatlah free float 42,59%. Nah, inilah yang muncul dalam sistemnya bursa. Dan kalau global index provider atau dia punya vendor data, eh, tarik data dari IDX yang keluar 42,59. Nah, ini angka free float-nya begitu. Nah, eh, kan itu bursa. Kemudian ada aplikasi, ya, ada aplikasi saham seperti RTI, IDX Mobile, beberapa aplikasi saham yang datanya cukup komprehensif kayak Indo Premier, Stockbit, itu juga provide data-data seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh RTI ya. Kalau kita di RTI klik profiles, keluarnya seperti ini. Jadi ini PT Dwi Muria, ini pengendali utamanya 54,94%. Kemudian masyarakat scriptless, ini yang tanpa warkat 42,16, masyarakat yang script 2,5%, saham treasury 0,32%. Beda Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kan 42,59. Bank BCA mengklaim tidak ada perubahan. Nah, sementara kalau kita ambil masyarakat yang scriptless saja 42,16. Ada selisih 42,5 sama 42,1, 0,426%. Dari mana gitu? Apakah 42,16 ini dikurangi treasury? Memang dia sudah nggak termasuk treasury kok. Apakah dikurangi direksi komisaris? Ya, direksi komisaris itu memang ada, tapi nggak sampai 0,4%. Jumlahnya jauh lah, jauh lebih kecil lah, seperti itu. Jadi ini sudah dua data yang berbeda. Satu bilang 42,16, satu lagi bilang 42,59 gitu. Nah, terus MSCI sama FTSE pakai yang mana? Nah, MSCI sama FTSE mereka punya definisi tersendiri untuk free float gitu. Ini kalau kita baca dokumennya MSCI, mereka menyatakan eh, free float itu adalah saham non-strategik ya, yang dimiliki oleh hedge funds ya, tapi hedge fundnya tidak nitip direksi, tidak taruh komisaris, individu yang non afiliasi sama jumlahnya kecil. Tapi kalau jumlahnya besar, nah itu bisa aja dianggap dia itu non free float, cuma nggak dikasih tahu besar kecilnya itu berapa persen, seperti itu. Nah, kemudian asuransi, ya asuransi dianggap semuanya free float. Reksadana itu juga free float. Dapen selama non afiliasi itu dianggap free float. Sekuritas kalau tidak dalam jaminan itu free float. Kalau dana sosial ya, kayak Social Security Fund itu kayak BPJS itu dianggap non free float selama free float selama tidak nitip direksi di sana gitu. Nah, kemudian MSCI dia juga punya definisi untuk saham yang non free float. Jadi bank itu non free float ya. Kecuali banknya itu titip nama. Jadi bukan banknya yang punya, cuma banknya pinjamin namanya. Kemudian perusahaan, semua perusahaan termasuk saham treasury, karyawan. Jadi karyawan ini spesifik mengacu kepada non manajemen. Nah, kemudian pemerintah, jadi kalau pemerintah punya saham itu baik oleh langsung ataupun lewat SWF itu dianggap non free float. Direksi komisaris non free float, private equity sama modal ventura entah kenapa dianggap non free float gitu. Padahal private equity sama venture capital ini kan juga boleh investasi pasar modal ya. Tapi I don't know ya. Jadi dua kategori ini dianggap sebagai non free float. Nah, kalau itu MSCI, kalau FTSE juga sama Bapak Ibu. FTSE itu juga punya satu dokumen seperti ini, di mana menurut FTSE semua PT sama ESOP itu non free float. Semua yayasan ya, foundations itu non free float. Government agency ya, jadi dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah dianggap non free float ya. Eh, Kecuali ini program pensiun ya, program pensiun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Individual investor itu dianggap non free float. Eh, ini apa namanya? Yang namanya keluar dalam corporate filings gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada nama kamu nih punya 2% keluar, dianggap non free float sama si FTSE.
Nah, kemudian kalau yang free float itu dia kasih batasan 30%. Jadi kalau satu pihak kepemilikannya di bawah 30%, kategori bank sama trust, wali amanat itu free float. Perusahaan keuangan free float, hedge fund free float, penasihat investasi free float, asuransi free float, pensiun fund free float, investment management ini MI, brokerage account, mutual fund sama ETF. Ya, jadi selama per item pemiliknya tidak lebih dari 30% dianggap free float. Nah, sementara kalau SWF dan Antara gitu ya, punya suatu saham itu selama tidak lebih dari 10%, maka dianggap free float gitu. Jadi eh, apa namanya? Kalau interpretasi saya sih dia punya batasan 10%. Artinya kalau dia punyanya 15%, hanya 10% yang agak free float, limanya enggak. Bisa juga kalau 15 enggak sama sekali. Terus terang saya nggak menemukan penjelasan yang terlalu detail soal ini. Jadi mohon maaf, apakah kalau dia 15 jadi dihitungnya cuma 10 atau 15 out sama sekali. Tapi kalau interpretasi saya sih ya, kayaknya sih kalau di atas 10 sudah langsung non free float. Mohon maaf saya koreksi yang sebelumnya. Nah, kalau saham treasury non free float, kemudian venture capital sama private equity juga non free float. Nah, kalau saya compare nih ya MSCI sama FTSE, ada yang serupa, ada juga yang tak sama. Ya, contoh, kalau yang serupa nih, pokoknya nama perorangan muncul dalam corporate filings atau public filings, berapapun persentasenya non free float. Nah, jadi pihak-pihak yang punya 1%, 2%, 3%, yang kadang-kadang benar-benar investor murni, selama kategorinya investor perorangan, dianggap non free float, gitu. Nah, FTSE itu kalau yayasan yang punya saham non free float. MSCI nggak mengatur. Dengan kata lain free float. Kecuali mungkin yayasan afiliasi ya. Nah, kalau bank sama sekuritas, MSCI itu cek dulu. Ini bank sama sekuritasnya pakai atas nama atau dia itu banknya yang punya gitu. Kalau banknya yang punya, ya banknya yang punya, itu maka non free float. Tapi kalau banknya pinjam nama doang itu ini. Nah, kalau sekuritas dia cek ini sekuritasnya kasih pinjaman jadi jaminan atau sekuritasnya punya prop account. Prop account itu artinya dia invest pakai uang dia sendiri. Kalau prop account free float, kalau dalam jaminan non free float. Nah, kalau FTSE enggak, dia langsung ke free float selama tidak lebih dari 30%. Nah, kemudian F di MSCI. Pokoknya kalau SWF punya saham dan dia dia ngatur-ngatur dan nempatin direksi komisaris, maka itu dianggap non free float. Dulu dia pakai 7%. Di atas 7 non free float, di bawah 7 free float. Nah, kalau si FTSE dia nggak nanya kamu taruh direksi atau komisaris. Di bawah 10% saya anggap free float. Begitu. Nah, karena perbedaan kedua hal di atas, makanya ada permintaan datanya si bursa perlu dipecah lebih banyak lagi dari 9 jadi 39 gitu. Nah, di dalam 9 kategori ke C ini yang diminta sama dua pihak ini belum tercover. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, ini format yang 9 kategori. Asuransi, corporate, pension fund, IB, individual, mutual fund, securities, foundation, sama others. Nah, others ini banyak banget gitu. Ya. Ada yang lokal, ada yang asing. Nah, kalau pakai data 1% bisa nggak, Pak? Nah, kalau menggunakan data 1%, contohnya di bawah ini. Ya. Nah, contoh ini Bank BCA. Jadi yang bentuknya skrip ya, ternyata Dwi Muria itu bentuknya masih ini nih, masih apa namanya, warkat, bukan scriptless gitu. Itu ada 54,94%. Kemudian PT Catur dan PT Tricipta masing-masing punya 1,02 dan 1,07 yang menurut saya ini supposed to be dia punya afiliasi dan ternyata bentuknya juga script. Jadi 57% ini menurut si siapa? FTSE sama MSCI kan mereka nggak mau yang kategori corporate. Ini memang sudah non free float. Kenapa? Karena bentuknya script. Dia kalau mau free float harus scriptless. Kalau scriptless bisa dijual belikan dipakai bid offer. Kalau script nggak bisa. Kertasnya masih di convert
jadi elektronik dulu di bursa. Nah, Anthony Salim. Anthony Salim 1,15%. Anthony Salim ini kalau menurut Bursa Efek free float. Kenapa? Karena beliau bukan pengendali, bukan direksi, bukan komisaris, dan di bawah 5%. Menurut FTSE sama MSCI enggak. Ini non free float karena namanya keluar dalam public filing gitu. Nah, itu. Jadi eh, kalau menurut MSCI sama FTSE, kalau dari data 1% ini, itu adalah 100 kurang 57,03 karena ini bentuknya script, kurang 1,15, 41,82 gitu. Nah, 41,82 ini apakah sudah selesai? Belum. Bank BCA itu ada beli saham treasury gitu. Nah, kalau lihat di RTI, keluar nih. RTI ini ada 0,323%. Tapi kalau lihat di data 1%, nggak kelihatan karena ya nggak sampai 1% begitu. Nah, jadi 41,82 ini harus dikurangi 0,323. Belum kalau ada direksi komisaris yang 0,00 sekian harus dikurangi juga. Jadi proses untuk menentukan free float itu, to be honest, jadi agak panjang gitu ya. Kenapa? Karena saya harus ngetik begini. Harus cari ini, dikurang ini. Kemudian dikurangi lagi dengan yang dengan treasury stock, sementara treasury stock tidak tampil gitu. Nah, kalau pakai data kesei seperti uh, ini jadi susah. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih di antara CPIS PF ini mana yang afiliasi, mana yang bukan. Nah, kalau misalnya kayak maunya si MSCI dulu, CP sama others dikeluarkan, ya kita keluarkan 0,39, 1,62 sama others ini. Nah, ini cukup banyak nih. Others ini 8,5 miliar lembar atau 6,94%. Kalau misalnya berdasarkan FTSE, dia CP dia keluarkan, FD dia juga keluarkan. FD kebetulan di Bank BCA nggak banyak gitu. Nah, eh, jadi kalau kita keluarkan CP sama FD ngikutin FTSE, ini jadi 40,32%. Kebetulan saya kemarin tanya teman saya, dia bilang, oh dia ada kenalan orang yang langganan MSCI. Katanya sih Bank BCA 41,6. Nggak tahu dari mana ini angka. Kalau 41,6 menurut saya yang paling mendekati itu kalau data bursa kan 42,59. Nah, data RTI 42,16. Eh, yang paling mendekati ya ini, mungkin 42,16 dikurangi 0,3. Nah, kalau misalkan kita pakai data yang ini 41,8 lebih dekat lagi. Jadi 41,82 ini kan mengurangi yang CP sama ID. Dikurangi lagi dia punya treasury stock 0,3. Jadi 41,5. Ya ini yang paling mendekati menurut saya. Gitu. Nah, kalau pakai yang kesei bingung mana harus dikurangin gitu. Karena masa sih semua CP dianggap non free float. Padahal kan perusahaan-perusahaan yang punya saham BCA juga banyak. Kemudian ini kan 0,39. Itu bukan angka yang signifikan. Jadi feeling saya ya, yang ini nggak dipakai. Kemungkinan yang dipakai itu yang ini kemungkinan. Ya. Nah, terus terang angka yang dipakai yang di mana, saya baru bisa buat tebakannya pada bulan Mei nanti setelah dipublikasikan review MSCI. Nah, kalau saat ini menurut saya susah. Saya kira orang MSCI juga lagi pusing tuh karena mereka kan datanya ada yang data KSEI, ada yang data 1%, terus ada data yang sudah keluar yang 39 pihak itu. Nah, saya kira mereka mungkin sedang rembukan menentukan angka mana yang dipublikasikan atau dijadikan dasar untuk perhitungan free float. Eh, Kalau tanya saya, terus terang saya berharap mereka pakai versi bursa aja lah. Kan bursa sudah bikin kolom seperti ini. Ya udah MSCI kalau mau ditambahkan lagi kepemilikan oleh eh, apa di bawah 1% atau apa atau apa. Nah, jadi kalau dia pakai versi bursa, jadi bursa itu terbitkan yang kayak gini itu menjadi acuan untuk semua lembaga gitu. Jadi jangan sampai nanti bursa keluarkan di sini angkanya 42 yang dipakai sama mereka 40 atau lebih parah ini 42 yang dipakai ternyata 32 gitu. Nah, eh,
Ya, mudah-mudahan sih ya. Kalau dulu nggak ada kasus sih, saya kira angka yang ini sudah yang final. Tapi begitu ada kasus, angka yang dikeluarkan oleh bursa ini yang mungkin perlu dilakukan penyesuaian. Jadi contoh misalnya, ini kan poin F. Tambahkan aja beberapa kategori lagi sesuai maunya FTSE sama MSCI, tapi yang di atas 1% aja, seperti itu. Kalau di bawah 1% nggak usah gitu. Nah, dengan demikian, kalaupun free float kita ada penyesuaian, turunnya nggak terlalu dalam. Karena kalau kita strict semua corporate dikeluarkan, itu kita mungkin akan loss 2-3% bobot free float di dalam perhitungan MSCI, dan itu bisa saja berdampak pada outflow yang cukup lumayan, seperti itu. Nah, eh, demikian. Kalau nanti saya sudah dapat materi yang 39 kategori itu, akan saya bahas di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.